Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan perbincangan kita terkait produk yang dihasilkan oleh bank sampah pemirsa. Salah satunya adalah Pampers yang dijadikan pot nih ya Pak ya. Iya. Nah sebenarnya kalau misalnya satu pot ini berapa Pak harganya dijual ke pasaran Pak? Iya. Pot Pampers itu berbagai macam ukuran Mbak. Jadi ada yang kecil, sedang sampai besar. Jadi berdasarkan Pampersnya juga. Jadi kalau yang kecil seperti ini kami jual 10.000. Ini 10.000 ya? Yang sedang 15.000, yang besar 20.000. Ya, Baik, jadi ini menjadi salah satu solusi untuk pemirsa yang sangat peduli juga terhadap lingkungan ya Bapak ya. Jadi bisa nih tanam tanaman hidup di sini untuk kesehatan kita juga sebenarnya Pak. Jadi untungnya tuh ke kita juga sebenarnya pemirsa. Nah kalau misalnya Bapak sendiri itu kan ada pengambilan sampah ya Bapak setiap minggunya. Itu berapa kali biasanya Pak? Seminggu kami ambil 2 kali tiap Selasa dengan Kamis. Selasa dan Kamis ya Pak. Biasanya satu kali pengambilan itu dapat berapa sampah kotor Pak? Dalam satu pengambilan itu kurang lebih sekitar 70-an kilo Mbak, antara 70 sampai 100 kilo. Karena kan nasabah kami itu pas hari hanya ngambil belum tentu ada, jadi kami mutar atau kami di SMS Mbak lewat WA gitu kan, ada grupnya sendiri yang nasabah tadi itu. Jadi tempat kami ada sampah tolong jemput, seperti itu. Oh berarti kalau misalnya nggak menentu ya Pak, nggak antara menentu, 70 sampai 100 kilo. Nah kalau misalnya udah dibersihkan itu kan nggak seluruhnya bisa diolah ya Bapak yang diambil. Betul. Jadi kalau misalnya udah dibersihkan biasanya satu kali ambil tuh dapat berapa kilo Pak? Atau satu minggu itu dapat berapa kilo? Satu minggu itu sekitar ya itu tadi 100 kilo tadi itu. Itu satu minggu? Iya, itu satu minggu. udah sampah bersih Pak? Sudah. Itu kan kami sudah bersih terima. Plastik, kardus atau apa saja kan sudah bersih itu rata-rata. Baik, selain Seperti Pampers itu. Untuk produknya apa lagi Pak Ben? Untuk sementara ini baru Pampers Mbak. Sebenarnya ada produk yang lain yang mungkin dari Perbanusa masih dikembangkan. Akan mendidik kami lah, memberi pelatihan kepada anggota bank sampah kami supaya nanti ada produk-produk lain yang bisa dikembangkan di bank sampah karya bersama. Tentunya untuk sinergi itu sangat penting ya Bapak untuk membentuk suatu organisasi yang kuat tentunya. Betul. Nah terkait dengan sampah, apa saja sih sampah yang diterima oleh bank sampah Pak? Apakah hanya menerima sampah anorganik aja atau organik juga ternyata diterima Pak? Enggak, sampah yang kami terima itu untuk saat ini hanya sebatas sampah yang punya nilai jual tinggi plus Pampers. Pampers tadi kan 6 Pampers kita tukar 1 Pampers baru, seperti itu. Terus ya seperti plastik, kertas, karpet telur, terus kardus, besi-besi dan yang lain, pokoknya yang bisa kita jual lah, seperti itu Mbak. Baik, tentunya untuk mengolah sampah ini khususnya Pampers ya Pak, Polypass ya tadi disebutnya ya Pak ya, itu untuk mengubah dari Pampers menjadi pot itu tentunya membutuhkan sumber daya manusia ya Pak. Sebenarnya siapa yang mengolah? Apakah memang orang-orang di sekitar ataupun di Sumber Jaya aja atau memang ada orang lain Pak yang bisa mengolah? Staf bank sampah kami itu sudah terdidik, dalam arti kata sudah dapat pelatihan dari Perbanusa, namanya dari Perbanusa itu relawannya Ibu Virgowati ya. Jadi memberi pelatihan ke kami 1 hari Pak, 1 hari langsung bisa kami praktekkan, langsung bisa kami jual. Sekarang ini Pampers yang numpuk di tempat kami Mbak sekitar 100 Pampers. 100 Pampers yang sudah tercetak pot ini sekitar 30-an. 30 berarti 100 Pampers itu udah siap ya Bapak untuk diolah lagi menjadi pot. Ini sebenarnya untuk dari masyarakatnya itu kalau misalnya ingin bergabung nih Pak ke bank sampah, apakah memang terbuka nih untuk seluruh masyarakat bisa bergabung berarti ya? Bisa. Tapi syaratnya itu tadi harus menabung. Punya nomor rekening nanti. Punya buku. Tentunya untungnya untuk kita juga. Iya betul. Nggak ada keuntungan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita sendiri. Nah, menurut Bapak nih gimana Pak peran bank sampah untuk menjaga kelestarian di sekitar sampah di sekitar kita? Peran bank sampah tentunya ya sangat penting, apalagi bank sampah yang didampingi oleh tim ahli, dalam arti kata mungkin Perbanusa. Di tempat kami sudah ada pelatihan pembuatan kompos, pembuatan ekoenzim, pembuatan eco brick Pak ya. Ya jadi saya rasa nanti kedepannya
kalau itu dikembangkan di setiap bank sampah, terutama di kota Bengkulu ini sebenarnya bank sampah banyak, Mbak. Kemarin apalagi waktu lomba Merdeka Sampah, itu seluruh kelurahan rame-rame mendirikan bank sampah. Jadi kalau seluruh kelurahan di kota Bengkulu ini ada bank sampah dan mungkin maaf ngomong mau bergabung, minta arahan dari kami dalam arti kata bukan arahan ya, mau belajar bersama ya, mungkin mungkin lebih bagus lagi, mungkin paling tidak bisa mengurangi beban TPA di air sebakul seperti itu. Tentunya bekerja sama itu membuat pekerjaan jauh lebih mudah nantinya. Betul. Pak. Baik, mungkin saya beralih terlebih dahulu ke Bapak Ardi lagi nih Bapak. Tadi sempat disebutkan dan dijelaskan sedikit mengenai ekoenzim dan ekobrik. Mungkin bisa jelaskan sedikit nih Pak, apa sih sebenarnya ekoenzim ini terbentuk dari apa dan ekobrik itu apa Pak? Kalau ekoenzim adalah sebuah cairan yang dihasilkan dari limbah sisa konsumsi kita, itu limbah kulit buah atau sayur dengan takaran tertentu, dan itu sudah jadi hukum baku yang ditemukan oleh Dr. Rosukon Pumpohan, seorang ketua petani organik di Thailand, dan ilmunya oleh beliau didermakan untuk seluruh alam di dunia secara gratis. Makanya kami di Perbanusa tidak menjual ekoenzim, tapi kami berbagi dengan berharap berharap masyarakat bisa ikut juga membuat ekoenzim berbagi. Ekoenzim adalah sebuah cairan yang sangat luar biasa. Mungkin di Kota Bengkulu pertama kali kami perkenalkan waktu kejadian COVID tahun 2019. Kami bekerja sama dengan PMI Provinsi Bengkulu melakukan penyemprotan ke udara menggunakan ekoenzim. Terusan salah satu yang contoh besar kemarin waktu PMK, penyakit mulut dan kuku untuk sapi, relawan ekoenzim Bengkulu juga hadir, bisa ikut membantu itu. Itu dari ekoenzim itu hal yang sangat mudah, dan itu turunannya sangat banyak sekali, kayak sabun kecantikan, untuk rumah tangga, untuk ngepel, untuk nyuci piring, untuk cuci baju, bisa untuk membantu kesehatan juga, sangat luar biasa namanya ekoenzim. Kalau untuk ekobrik adalah sebuah kegiatan bagaimana kita bisa mengelola limbah plastik yang selama ini tidak pernah terkelola atau tidak pernah tidak pernah dipikirkan untuk apa, adalah dibuat sebuah kerajinan namanya ekobrik. Ekobrik itu penyelamatan plastik, bagaimana dengan emisi bumi ini, bagaimana dengan beban yang sudah terlalu berat dengan gas rumah kaca dan lain-lain. Salah satunya adalah dengan ekobrik. Tapi ekobrik juga sama dengan ekoenzim, punya aturan-aturan tertentu yang memang itu sudah menjadi standar dunia. Dan di tim kami banyak beberapa masalah itu sudah ada tim butik sendu, yaitu Ibu Cantik yang senang daur ulang, yang dimotor oleh Ibu Virgowati. Beliau berasal dari dulu dari Bogor, sekarang berdomisili di Bengkulu sebagai pencetus atau disebut dengan bidan sampah. Beliau yang akan mengadakan butik sendu. Untuk ekobrik ada nama Ibu Reni, seorang guru di Mandua Bengkulu, sebagai trainer ekobrik. Ada lagi namanya Ibu Christine, dia bergerak di ekoenzim dan organik. Jadi tim di Perbanusa istilahnya sudah dibilang lengkap. Ayo tinggal kolaborasi dengan kami, bank sampah yang ada sudah di Bengkulu, pingin mengembangkan apa sih sebenarnya bank sampah itu ke depannya, supaya memang benar-benar menjadi tujuan Merdeka Sampah bisa. Kami siap mendampingi dan kami siap memberikan edukasi secara berkelanjutan. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali fasilitas untuk kita menerima edukasi tentang kepedulian sampah. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Siang-siangnya ku bertemu dengan cinta semu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang, tak terfikirkan olehmu. Hatiku hancur karenamu tanpa
akan ku terima cinta seseorang.